Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelas 12 ini kita mulai mengenai statistika. Ini saya nulisnya statistika part 1. Kenapa? Karena nanti ada part-part berikutnya. Jadi statistika itu lumayan banyak gitu. Jadi biar nggak terlalu padat, makanya saya bagi-bagi. Nah, untuk lebih jelasnya apa aja tuh yang dipelajari, kita lihat ya. Nah, ini. Nah, yang pertama penyajian data, ukuran pemusatan data tunggal, ukuran pemusatan data kelompok, dan ukuran penyebaran data. Berikutnya adalah tabel frekuensi. Maksudnya gini, di penyajian data ini sebenarnya apa sih yang kita pelajari gitu. Nah, ternyata yang kita pelajari itu adalah tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis gitu. Jadi kita lebih fokus ke diagram. Nah, ini nih yang akan kita bahas nih untuk awalan. Nah, untuk berikutnya ukuran pemusatan data tunggal apa? Nah, sebenarnya SMP udah pernah belajar tuh rata-rata, modus, mean, median, kuartil atas, kuartil bawah, desil. Nah, itu SMP itu belum ada desil atau udah ada tuh? Coba kamu ingat-ingat lagi. Nah, berikutnya data kelompok gitu. Beda ya data tunggal, data kelompok nanti akan dijelaskan gitu. Data tunggal, data kelompok. Nah, sama yang dibahas juga rata-rata modus mean sama gitu, cuma karena beda datanya beda caranya gitu loh. Tuh, terus yang terakhir yaitu ukuran penyebaran data, jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, varians. Nah, itu tuh termasuk ukuran penyebaran data kayak gitu. Oke, next kita lanjut ya. Nah, kita fokus nih bahas satu dulu, yaitu penyajian data. Gimana nih penyajian data? Oke, penyajian data itu ada beberapa cara. Jadi data di sini tuh bisa berupa angka, bisa apa gitu ya. Yang pertama yaitu tabel frekuensi. Yang kedua, diagram batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Dan keempat, diagram garis. Nah, ada 4 jenis penyajian data gitu. Sebenarnya SMP, SD tuh kalian udah pernah belajar loh. Dan ibaratnya bab ini tuh hanya mengulang masa lalu gitu. Kamu disuruh ingat-ingat masa lalu gitu. Ya masa lalu kan ada yang enak ada yang enggak ya. Jadi ingat-ingat aja dulu gitu. Yang lupa-lupa diingetin lagi gitu ya. Jadi kayak gitu tuh penyajian data ya. Terus Ibu kan jelasin dari tabel frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, terus diagram garis itu apa aja. Contohnya langsung ya. Oke, biar lebih jelas. Oke. Nah, yang pertama kita bahas tabel frekuensi. Nah, dari tabel frekuensi ini tentang tabel frekuensi ini yang Ibu bahas itu tentang data tunggal. Nah, tadi kan di awal disebutin ya data tunggal, data kelompok. Bedanya apa sih Bu data tunggal, data kelompok? Nah, ini nih yang bedain data tunggal, data kelompok itu di sini. Nih, nih di sini. Ini angkanya satu-satu, 7, 8, 6, 8, 7, 7. Nah, itu tuh tunggal gitu. Ini data tunggal masuknya ya. Nah, kalau data kelompok itu ada range-nya kayak tinggi badan dari 170 sampai 180 atau dari 150 sampai 160. Ada range-nya, ada batasannya gitu. Nanti deh kalau di latihan soal. Oke. Nah, ini bagaimana nih cara jawabnya? Tabel frekuensi. Jadi gini, ini kan ada data nih 30 siswa ya kan, ulangan harian matematika dari 30 siswa kelas 11 drag lah kan, dikumpulkan data di atas susunlah bentuk tabel. Nah, dia minta dirapihin dalam bentuk tabel gimana. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Kalau kalian ingat pemilu tuh kayak gini, misalnya kalau pemilu kan ya di sini data calon A, calon B, calon C, calon D misalnya gitu. Terus dihitung satu 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 gitu kan. Kalau itu pemilu. Nah, bedanya apa ini? Bedanya kalau di sini itu banyaknya angkanya. Kayak misalnya gini, di sini ada angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 kan. Nah, nilainya di sini kamu urutin 5, 6, 7, 8. Nah, 5-nya ada berapa sih? Kamu hitung satu per satu. Nih, 1 ya kan yang bawah nih. 2, 3. Nah, itu kamu garisin dulu pakai turus. Garis atau kalau kamu mau urut dari atas itu lebih enak juga. 7 garis, 8 garis, 6 garis, ya kan? 8 garis, 7 garis, terus di garis-garis pokoknya setiap garisnya 5 tuh dicoret, ya kan?
Ya kalau kalian sering lihat pemilu kayak gini lah kalau di KPU tingkat lokal di RT gitu kan. Nah, dari sini nih, dari turus-turus ini nih, dilihat nih frekuensinya ada berapa. 1, 2, 3, oh 3. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya kan. Terus ini 12, ini 5. Nah, di statistika ini kayak 3, 10, 12, 5 ini disebutnya frekuensi atau banyaknya data gitu. Nah, totalnya itu gimana? Nah, ini di sini dia pakai sigma F, yaitu total seluruh frekuensi atau semua data. 30 kan? Loh, sesuai dong. Ada 30 sisa, artinya tidak ada angka 5, 6, 7, 8 yang terlewat. Lengkap gitu. Jadi kayak gitu tabel frekuensi. Mudah kan ya? Easy dong. Masa sih sulit? Di RT juga ada. Oke, berikutnya ya. Apa nih yang berikutnya? Oke, diagram batang. Nah, diagram batang ini dia terdiri dari kalau nilainya itu dia berupa tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Nah, jumlahnya itu sama kayak frekuensi ya, data yang tadi tuh kayak yang awal-awal di link apa tadi yang awal tuh data tabel frekuensi ya kan. Ini jumlahnya. Oke, bagaimana nih diagram batangnya? So, Nah, bikin diagram batang itu ada garis mendatar dan garis tegak. Garis yang mendatar ini untuk ditempatkan sebagai nilainya 2000, 2001, 2002, 2003 dan seterusnya. Nah, sedangkan garis yang tegaknya itu untuk banyak lulusan. Jadi ibaratnya frekuensinya gitu. Tadi kan kalau yang soal sebelumnya itu kan berupa nilai kan. Misalnya nilai 5 ada berapa orang, nilai 6 ada berapa orang. Nah, yang bawah ini nih itu 5, 6, 7, 8. Nah, yang di sini frekuensinya berapa orangnya gitu. Dah, terus untuk membuat garis-garis yang di sini nih, yang di frekuensinya itu harus mempunyai skala yang sama, yaitu kalau contoh di sini dia makainya 20, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Jadi bedanya 20, 20 semua gitu. Jadi bukan berpatokan pada jumlah, bukan terus dimasukin 20, 40, 50, 70, 100. Wah, kamu salah itu. Gak bisa gitu. Ini harus sama dulu gitu. Range skalanya sama 20 semua nih, 20, 40, 60 gitu. Nah, kalau udah dapat itu baru kita masukin datanya. Tahun 2020. Nah, kamu bikin di sini nih 20, bikin kotak nih batangan. Ya kan? Karena 20 sampai sini doang nih, sampai garis sini 20. 2001 ada 40, bikin set sampai 40. Ya, arsir. 2002 50. Set baru 40. Kalau naik lagi 60, oh berarti tengah-tengah. Antara 45 ada antara 40 60 itu ada 50, berarti tengah-tengah. Oke. 2003 70. Nah, berarti 70 antara 60 dan 80, tengah-tengah juga gitu. 2004 ada 100 orang. Garis yang 100. Udah selesai begitu aja. Gampang kan? Ya, terus berikutnya apa nih? Diagram lingkaran. Nah, ini nilainya itu dia diganti berupa tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Kemudian frekuensinya itu di sini banyak siswanya. SD 175, SMP 600, SMA 225. Secara garis mata kamu, secara garis besar, garis mata apa coba? Secara garis besar ya, kamu tuh udah bisa lihat paling banyak itu siapa ya kan? SMP. Berarti udah paling gede tuh daerahnya. SMA juga paling gede, menengah lah ya. SD paling kecil. Terus gimana sih bikin diagram lingkarannya? Sering kamu lihat sih pasti diagram lingkaran itu, cuma kan nggak tahu cara perhitungannya mungkin ya, mungkin. Tuh, kayak gimana cara hitungnya? Hitung dulu. Jadi sebelum gambar itu hitung dulu. Nah, jumlah seluruh siswa ada 1000 orang. Nah, dari mana, Bu? Tambahin aja 175 tambah 600 tambah 225. Jumlahnya jadi 1000. Oke, tadi SD 175, nah itu udah ya. Sekarang persentasenya. Nah, di diagram lingkaran ini ada dua bentuk. Bisa dalam bentuk persentase, bisa dalam bentuk derajat. Itu soal UN setiap tahun pasti ada. Karena soalnya diacak gitu kan beda-beda ya. Jadi ntar ada yang dapat pakai persenan, ada yang dapat pakai
derajat gitu. Nah, terus ya persenan gimana? Jadi gini, satu lingkaran dianggapnya 100% gitu. Persentasenya bagaimana? Kita mencari apa dulu pertama? Di sini mencari siswa SD. Siswa SD itu tadi berapa orang? 175. Berarti cara mencarinya adalah siswa yang diketahui dibagi seluruh siswa, ya kan? Dikali 100% gitu. Jadi nih jumlah siswa SD dibagi keseluruhan siswa, ya kan? Jadi banyak datanya 1000, berarti keseluruhannya 1000 gitu kan, kali 100%, dapatnya 17,5%. Begitu juga dengan SMP, sama 60%, SMA 225/1000 kali 100%, 22,5%. Kayak gitu. Itu dalam persen. Bedanya apa sama derajat? Bedanya letaknya itu di sini. Kalau derajat dia pakai 360 derajat. Kalau persentase pakainya 100%. Karena lingkaran adalah 360 derajat sudutnya. Gitu. Sama depannya Mas, 175 per 100, 600 per 175 per 1000, 600 per 1000, 225 per 1000, sama semua. Dapatnya 63 derajat, 216 derajat, 80 derajat. Nah, kalau udah pakai derajat kamu gampang bikin lingkarannya. Ya kan? Gampang itu bikin lingkarannya. Pakai busur. Bisa kan gugur pakai busur? Nanti kalau di sekolah kalau praktek Ibu unjukin kalau nggak bisa. Ya, jadi ini dari persentase saja derajatnya paling gede 216. Kalau garis lurus aja 180, udah pasti melebihi garis lurus. 216 pakai busur ya, ingat. Kemudian tapi kalau pakai busur gimana? Nah, gini, kalau pakai busur garis dulu lurus nih kan 180 tak. Nah, 216 kurang 180 berapa tuh? 36 kan? Tambahin 36 derajat. Gitu. Ya, untuk yang data SMP nih 360 tambahin lagi 36 pakai 216. Nah, untuk SD sama SMP ya kan, SMP SMA ya, ini maaf ya, tipe ya, untuk yang SMA ya, SD SMA berarti 63 dan 81. Udah pasti 63 lebih kecil dong daripada 81. Nah, ini di sini 81-nya di sini. Oke, begitu. Oke, berikutnya yang terakhir diagram garis. Oke, ini contohnya lagi. Ini di sini nilainya berupa bulan, frekuensinya berupa pemakaian KWH ya. Di sini kamu bisa lihat Januari 148, Februari 192, Maret 36, April 170, Mei 180, Juni 184. Oke. Sip, langsung kita bikin. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Tada, hampir mirip sama diagram batang. Terus bedainnya apa nih? Oke, seperti tadi yang bawah ini adalah apa? Nilainya Januari, Februari. Ya, di sini nih nilainya itu Januari, ya kan? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Gitu. Ya terserah kamu mau ngasih jarak dia 1 kotak atau 2 kotak, 3 kotak, pokoknya itu jaraknya harus sama kayak tadi juga. Nah, lihat di sini ya, jaraknya dia bikin skala 50 gitu. Suka-suka kamu bikin skala 25 ya berarti sini 25, 50, 75 dan seterusnya. Tapi kalau kamu bikin skala 50 ya udah, atau mau bikin skala 10-an atau mau 20-an ya suka-suka kalian deh. Tapi skalanya harus tetap 20, 30, kalau 10 ya, 20, 30, 40 itu bedanya 10. Atau mau 20, 40, 60 kayak tadi boleh. Tapi kamu lihat deh datanya. Kalau lihat dari data dari 148 sampai 184, artinya dia kelipatannya itu besar, ya kan? Nah, lebih enak makanya dia pakai data di sini tuh jarak 50, 100, 150, 200, 250 gitu. Nah, untuk data yang pertama di Januari dia itu 148. Kalau 150 kan sini ya, Betty lah beda tipis ya. Kasih jarak dikit gitu 148. Februari 192 ya, perkiraan lagi kan. 200 di sini 92 makanya di bawahnya gitu.
Maret, 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 Maret 136. Nah, 150 sini, 148 sini. Udah pasti di bawahnya 148, turunin dikit lagi. Gitu. Kemudian April 170. Nah, di sini 150. Ya, perkiraan tengah-tengah lah. Sah. Tuh. Terus April, Mei ya, Mei itu 180. Nah, kalau 170 sini ya beda 10, naikin dikit 180. Kemudian Juni 184, naikin lagi dikit dari 180, 184. Tapi jangan sampai 200 ya, sampai jangan titik ini nih, jangan, itu 200 beda. Dikit aja antara 180 dan 84. Tuh. Udah selesai gitu doang. Gampang kan? Cuma masalahnya kalau UN atau kayak ujian gitu ya nggak cuma suruh gambar atau titik-titikin doang, paling kamu suruh baca data gitu. Setidaknya kamu tahu kalau data ini tuh menunjukkan kalau Januari itu ada 148, kalau Februari 192 kan gitu. Minimal bisa membaca diagram gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.